Ayat yang keempat hingga ayat yang 9. Oh iya, ada apa nanti? Slide. Ibu di situ aja, Pak. Sudah semua dapat? Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang keempat. Ibu-ibu sekalian akan membaca ayat 5, kita bergantian hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan memaparkan itu bagaimana kita boleh terlepas dari kecemasan. Namun baik juga saya merekomendasikan satu pendekatan yang lain, tetapi saya akan konsentrasi di sini nanti. Jadi apa yang saya bicarakan ini hanya luarnya saja. Nanti ada beberapa rekomendasi yang saya akan berikan kepada ibu-ibu, langkah-langkah apa yang harus diperbuat, yang saya pikir sangat-sangat menolong di dalam masalah ini. Namun sebelumnya saya ingin memberikan ini. Tadi saya ada lihat ini, rupanya di dalamnya ini ada per. Jadi kalau saya tekan ini kan balik dia. Jadi kalau saya tekan ini, memang ada per di dalam. Jadi kalau lemah saya buat, lalu saya lepas, ya. Tapi kalau saya lebih tinggi mungkin lebih tekan dia, maka kalau saya lepas mulai bisa lihat ya, lebih lagi, lebih kuat ya, coba sampai maksimal, lebih kuat lagi ya. Nah sebenarnya agak mirip juga dengan ini, karet juga walaupun dalam bentuk yang berlawanan, jadi vektor dia. Jadi kalau ini ditekan, ini direnggangkan. Sama, sebenarnya prinsipnya sama. Jadi ini direnggangkan, ya, dalam elastisnya karet ini tidak apa-apa sampai di sini. Tetapi kadang itu bisa berlebih, kalau lebih ini bisa putus ya kan? Ibu-ibu tahu lah ya, pasti putus lah ya. Nggak usah sampai saya putuskan, tahu ya? Udah bisa bayangkan kalau ini saya tarik lebih lagi pasti putus ya. Nah, kata stres itu dari situ istilah itu. Jadi ada tekanan. Lalu kita sudah terbiasa memakai itu, stres. Stres itu sendiri tidak masalah. Ya memang harus ada stres, harus ada tekanan. Nah, ini tanpa tekanan dia tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau ditekan dia coba dengar. Semakin ditekan semakin kuat dia kan. Ah, ini sudah maksimal, lebih kuat lagi kan. Jadi kita pun sebenarnya perlu tekanan. Ada sesuatu yang mendesak kita supaya bisa bereaksi. Kalau enggak, atau memang suguk mebudu, enggak ada yang mendesak kita barangkali nyuci baju hari ini. Udah nanti malam juga bisa ya kan, nonton drakor lah dulu. Tapi besok udah harus ke Siantar, udah ini ada masalah. Harus pagi ini diselesaikan. Jadi perlu enggak tekanan itu? Ya perlulah. Jadi jangan, cuman di masyarakat umum kita udah sering dipakai itu stres itu, ya apa yang kita mau bicarakan ini. Nah,
Stres itu menimbulkan kecemasan. Sejauh kecemasan juga apa-apa. Itu CCTV karena kita cemas ada yang mencuri di sana. Salah nggak cemas seperti itu? Maka kita buat CCTV. Kecemasan itu perlu juga. Udah juga ban mobilnya nggak pernah diganti bannya, udah sampai botak. Masa rupa ditongi, puncang juga dia di jalan tol, ya kan? Nggak ada takut-takutnya ini. Jangan kalian kira kalau nggak ada takut-takutnya kayaknya orang beriman kali. Enggak. Jadi harus ada juga kecemasan dalam tahap itu. Jadi kecemasan apakah salah kecemasan? Bukan. Nah ini hanya mungkin di istilah terminologi di masyarakat kita biasa kecemasan, udah salah, tetapi supaya letak dulu apa yang disebut itu. Supaya nanti jangan kamu cemas, harus ada dulu rasa cemas juga. Rasa cemas itu membuat kewaspadaan. Rasa cemas itu membuat kita hati-hati, membuat perhitungan. Boleh sejauh ini bisa dimengerti? Nah, tapi ada namanya gangguan kecemasan. Jadi ada 3 tadi ya, stres. Stres itu memang tekanan yang terjadi. Berbagai bentuk. Bisa dari anak, bisa dari masalah, bisa dari pekerjaan, semua bisa menumpuk. Dalam keadaan tertentu ada namanya itu mengelola, memanage. Jadi ada manajemen stres namanya. Jangan sampai putus. Sampai di sini oke lah ya. Tetapi terlalu besar dia tekanannya, ini bisa putus, tang katanya. Kalau udah putus, ya udah salah. Jadi yang kita bicarakan sebenarnya adalah gangguan kecemasan, ya. Nah, nggak usah terus nanti kalau di luar stres aku, bukan stres itu, gangguan kecemasan, nggak usah, bukan itu yang mau kita perdebatkan ya. Ya udah stres, tapi dalam pikiran ibu-ibu, dia dalam gangguan kecemasan gitu ya. Jadi kadang hamba-hamba Tuhan ini pun terlalu penting kali istilah itu ya kan. Jadi kita nggak boleh lagi bilang stres, kita harus bilang gangguan kecemasan. Ya udah itu di masyarakat. Cemas dalam hal itu adalah dalam bentuk positif, bisa cemas itu supaya waspada. Banyaknya nggak ada kecemasannya, pokoknya yang bertuhan ini nggak usah pikirkan, Tuhan nanti akan lindungi, walaupun banmu udah botak, pergi aja lah. Makan aja apapun yang terjadi. Kalau keadaan terpaksa ya Tuhan akan berbuat, tetapi Tuhan katakan jangan mencobai Tuhan Allah. Amin. Sejauh ini bisa mengerti ya? Saya kira saya tidak akan berlama-lama lagi di sini. Nah, penyebab gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Jadi serius dia. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi otak yang mengatur rasa takut dan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih berisiko terkena gangguan kecemasan. Pengalaman negatif, jadi ada hal-hal trauma yang terjadi ya kan dalam hidupnya. Jadi itu oke. Memang ada genetis juga, keturunan. Ada satu keluarga itu memang gampang kali cemas semua. Bahkan cenderung mereka itu akhirnya harus menggunakan obat-obatan. Satu keluarga itu. Jadi memang udah diteliti ada efek samping obat karena dalam waktu tertentu dia harus memakan obat, lalu itu menimbulkan penyakit tertentu misalnya tiroid juga ya. Oke, karena saya bukan sedang mau membahas ini, tetapi perlu kita ketahui. Ada gejalanya, ada namanya gangguan panik. Itu yang pertama dulu. Gangguan panik itu biasanya ini lebih ringan lah, ya kan? Udah tiba-tiba ke depan, ya, mulai dari semalam, udah asik mau ke kamar mandi aja ya kan? Padahal biasa aja kan? Ketemu dengan kawan-kawan juga di sini. Mau singers, mau MC, kayak jadi berbeda. Kok jadi berbeda ya? Kalau biasa ngobrol ke ibu-ibu di sana, di belakang sana, ngobrol, udah tiba-tiba di sini agak-agak berbeda sedikit ya kan? Nervous, apa namanya itu. Nah, ini kita katakan masih normal, tetapi tetap bisa diatasi dengan baik. Karena perlu juga ada sesuatu, misalnya dalam satu ketika kita perlu tidak
grogian yang seperti itu ya, nggak keringat dingin. Tapi ini bisalah kita abaikan. Jadi berkeringat, berdebar-debar, dari terasa nyeri dada kanan merasa seperti mengalami serangan jantung dan seterusnya. Ketakutan, gemetaran, ya. Saya dulu juga begitu. Mau baca pengumuman saya, dulu singkat sekali itu. Saya disuruh pertama di persekutuan akhir pekan itu, tugas saya baca pengumuman. Jadi udah ditulis semua itu. Udah ditulis. Saya pegang begini. Saudara-saudara, satu, kalian catat. Nah, iya, orang belum apa-apa. Kenapa kalian nggak catat? Orang belum saya baca. Apa yang mau dicatat coba? Kenapa kalian catat? Catat ya. Untuk kata catat itu aja mungkin 1 menit. Saking ruginya. Akhirnya saya lepas. Mungkin saja masih ini nih. Karena ini dari PDP lama dulu kita pakai. Jadi saya pegang lah ini. Supaya jangan kelihatan. Ini pun ikut bergoyang. Ya. Oke lah. Ada cara-caranya bisa. Nah, mungkin yang lebih meningkat sedikit namanya gangguan kecemasan sosial. Ya, ini boleh kita lihat. Tapi yang paling kita ini khawatirkan ini gangguan kecemasan umum. GAD lah ya, GAD. Jenis gangguan kecemasan ini membuat penderitanya merasa cemas secara berlebihan yang menetap dan waktu lama, biasanya bisa sampai berbulan-bulan. Ya, penderita GAD ini akan sangat mengkhawatirkan banyak hal, misalnya keuangannya lah, kesehatannya lah, pekerjaan. Padahal belum tentu. Iya biasa aja berjalan, tidak ada yang begitu signifikan berubah. Tetapi gimana lah nanti ini, udah Prabowo sekarang ini, nanti diculik orang. Dari mana? Langsung ibu simpulkan akan menculik orang dia. Iya, ku dengar dia suka menculik dulu. Jadi yang begitu jauh sudah langsung menggerogoti pikirannya. Jadi cemas dengan anak-anak, cemas dengan suami, belum pulang suaminya jam 5, harus keluar jam 4 dari kantor. Dari mananya Bapak itu? Biasanya 1 jam di perjalanan. Tapi udah begitu mencemaskan dia. Kenapa enggak telepon? Ya biasanya itu, mungkin 5 menit lagi ditelepon. Lalu itu sangat membuat dia khawatir. Oleh penderita, gemetar dan keringat dingin, otot tegang, pusing dan sakit kepala itu biasanya menandai. Mudah marah, susah tidur, dada berdebar-debar, sering merasa lelah, sesak napas, sering ingin buang air kecil, tidak nafsu makan. Mana tahu ada gejala-gejala seperti itu. Nah, ada beberapa yang ingin kita lihat di sini. Saya tidak akan mendalami ini ya. Yang paling baiknya sebenarnya memang olahraga loh. Ya, olahraga itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Jadi ada beberapa saran kalau ibu-ibu nanti searching di Google, buat aja itu. Bagaimana mengatasi cemas, itu banyak pasti yang menulis ya. Ada 10 cara menghadapi kecemasan, 12, 25 dan seterusnya. Tapi secara umum dia ingin mengatakan bahwa memang kita harus menjaga kesehatan fisik. Itu aja dulu. Ya. Kan saya tidak akan membicarakan ini bagaimana. Kalau kita lihat 3 penting, apa itu? Memang olahraga, makan, istirahat. Ada opung saya, Dr. Abiran, di mana-mana dia selalu ngomong ini. Ya kan? Selalu ngomong ini. Karena begitu yakin kali dia, kita bisa ini umur sampai 120 tahun loh. Yakin kali dia. Cuma kelola ini, makanmu. Lihatlah, sekarang ini sudah lengkap kok. Mana makanan-makanan bergizi yang cocok dengan umur sekian, bahkan misalnya golongan darah tertentu pun ada, sudah ada panduannya itu, ya. Jangan lagi makan sasang panggang sampai ini, ya udahlah, saya tak akan membicarakan itu lagi. Tapi nutrisi yang berimbang, jangan berlebihan. Nah, istirahat, ya kan? Istirahat yang cukup, olahraga. Jadi saya tidak akan membicarakan inilah, ya. Tetapi udah pasti itu dengan sehatnya fisik kita itu tertolong itu. Hindari alkohol udah jelas. Gunakan manajemen stres dan teknik relaksasi. Ini yang saya mau rekomendasikan.
ibu-ibu, ini kadang di dalam hal ini ada orang merasa semua mampu kita. Maka kalau ada orang stres kan, tahu saran pertama dulu, jangan stres kau, lawan, jangan mau kau stres. Ibu-ibu semakin stres dia itu. Ya, jangan sok hebat, jangan sok tahu. Kalau nggak tahu, ada orang yang sudah mempelajari itu. Kami pelajari itu. Tipe-tipe orang pun kadang itu kita buat itu tipe. 8, bukan hanya 3. 8 orang cara menghadapi masalah. 8 orang. Nanti tipe-tipe orang itu pun dipelajari, dilihat. Ya, jadi bagaimana manajemen stres ini itu dipelajari dengan baik. Kalau ibu-ibu mau lebih baik literasinya, bisa juga baca. Kebetulan itu makanya saya akan rekomendasikan. Ada juga teman-teman kita di sini yang bisa menolong kita. Jadi saya pikir kakak MC kita itu buka praktek loh untuk itu khusus. Kak Ais barangkali ya, sekarang ya Kak Ais ya. Enggak, saya hanya ingin mengatakan, karena memang dipelajari itu, ilmu itu bukan asal dapat saja itu. Sudah diketahui bagaimana orang seperti ini. Jadi tidak bisa misalnya orang tertentu ya datang, banyak kali kegiatannya. Dia nanti orang-orang konselor ini bisa mengarahkan, oh ini prioritasmu ini. Jangan kita kira, jangan ambil banyak kegiatan. Belum tentu seperti itu, banyak likunya. Jadi kalau di dalam misalnya kalau kita ibaratkan dokter, dosis obatnya pun harus pas. Sebagai contoh saja, saya melayani seorang yang depresi berat. Saya kebetulan punya tesis tentang itu, pelayanan depresi seperti itu. Waktu itu karena saya dasar ilmu saya waktu kuliah di sekolah itu manajemen. Jadi manajemen melayani orang yang depresi. Bukan mau membangga, memang ampuh. Jadi saya kelola semua sampai keluarga, dokter, saya konsultasi dengan dokter. Saya sedang kebetulan almarhum udah ya, saya katakan, Kak, begini, saya sedang menangani dia. Jadi dokter cara mengasih obat dan bagaimana perilaku keluarga, apa yang dilakukan selama di rumah, siapa yang memastikan kasih obat, obat apa yang dikasih. Kebetulan kita kan diperlengkapi juga makanan apa yang cocok bagi dia. Jadi kami bukan ahli gizi, kami hanya membaca yang sesuai dengan stres seperti ini, inilah makanannya. Kami kadang enggak dilengkapi, kandungan apa di situ, enggak, langsung udah praktis. Itu terdapat dalam lagu, itu terdapat dalam itu ada. Kalau ibu-ibu mau baca juga bisa, tidak tertutup lagi ilmu itu sekarang. Jadi waktu itu saya katakan pada siang nanti makan ini. Saya panggil semua teman-temannya, ke sini saya panggil. Kalian adalah timnya, jadi perlakuan kalian, kata-kata kalian, jangan nanti dikira ini untuk menolong dia, rupanya semakin membuat dia terjerumus. Itu terkadang yang tidak diketahui. Jadi memanage, melayani orang yang depresi bisa berhasil sekali. Karena hanya dokter, susah lah. Jadi kita hubungi orang tuanya, kita hubungi teman-temannya, bagaimana memastikan obat harus dimakannya, bagaimana kontrol ke dokter harus terjadi. Itu menjadi satu ilmu juga. Jadi saya hanya ingin mengatakan kalau ada boleh dibawa kepada orang-orang yang memang ahli di dalam itu. Ya, ahli dalam itu. Nah, kalau ini yang lain ini makan makanan yang sehat, saya sudah membuat jurnal itu juga begini ibu-ibu. Buatlah misalnya sesuatu tulisanmu. Mengapa engkau misalnya cemas hari apa itu? Apa yang kamu cemaskan? Lalu cemasmu itu terjadi enggak? Ternyata tidak kan? Bisa aja, bodoh kali lah aku hari itu sampai begini kali aku ya, sampai gak bisa aku tidur. Padahal gak adanya apa-apa. Nah itu menolong. Nah ini hanya teknis-teknis saja. Saya kira saya harus melompati. Nomor 7 ini terakhir lah ya. Mensosialisasikan ke kerabat dan keluarga. Jadi datang di tempat seperti ini cerita itu sangat menolong.
Lebih tepatnya saya mau katakan, Anda maunya cerita kepada orang yang tepat. Kepada orang yang tepat. Iya kan? Jadi secara rohani dia memang sudah pas. Ya, jadi saran-saran dia, apa yang dianjurkan itu akan kita dapatkan dengan baik. Nah, kalau itu bukan kita, mungkin saudara-saudara kita yang lain sudah masuk kepada gangguan kecemasan. Jadi kalau cemas biasa itu terus panik juga. Kadang kita udah cemas, lebih panik kita kepada memikirkan cemas itu daripada kecemasan itu sendiri. Agak susah dipikirkan itu. Tapi ibu-ibu pikirkanlah. Bisa kita ini memikirkan sesuatu jauh lebih susah dari masalah itu sendiri. Itu masalah. Sekarang ngobrol dengan teman, jangan menarik diri. Ceritakan dengan teman. Kan ada besti-besti kita kan. Untuk curhat. Enggak semua juga. Bolehlah curhat. Boleh curhat begini. Itu akan mengeluarkan ya. Jadi jangan terlalu dipendam sendiri. Boleh cerita ya. Healing lah. Oke. Jadi sesuatu yang boleh menarik bagi ibu-ibu, rekreasi, ada sesuatu yang menyenangkan, dilakukanlah. Jangan terlalu stres sekali. Oh, saya pun jadi memakai kata itulah. Karena itu yang jangan terlalu stres sekali lah di dunia ini. Amin. Oke. Saya sudahi di sini. Lalu apa yang mau saya tawarkan kepada ibu-ibu pada kesempatan ini? Seperti yang saya katakan tadi, saya akan membicarakan tentang bagaimana Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi ini pun adalah namanya jemaat yang sangat-sangat mengalami banyak masalah. Waktu itu Paulus lagi di penjara. Paulus itu mereka harapkan menjadi pemimpin yang bisa membawa mereka, mengarahkan mereka apa dan harus bagaimana mereka. Sekarang di penjara. Itu sangat menakutkan bagi mereka. Maka Paulus katakan, jangan takutkan aku. Ada orang yang membuat kitab Filipi ini namanya surat sukacita. Padahal Paulus saat itu dalam keadaan yang sangat-sangat tidak nyaman. Tidak kondusif keadaannya. Di penjara. Menurut beberapa catatan, penjara ini adalah penjara yang sangat-sangat berat. Pembuangan tinja ke arah dia. Udah bisa lah ibu-ibu bayangkan itu. Jadi saban hari harus menghirup aroma tinja itu. Pengap udah pasti, karena itu agak di dalam. Itu nanti ibu-ibu mau lihat penjara di Roma pada masa penulisan kitab Filipi, searching aja. Jadi dibuat, dia memang pengap sekali. Di samping sepertinya ada penyakit yang dialaminya yang tidak membuat dia nyaman tidur begitu saja. Tidak begitu disebut, tetapi jelas dia sangat-sangat mengeluh akan penyakit ini. Ada orang mengatakan mungkin sesak, mungkin ini, tapi tidak begitu jelas. Tetapi jelas dikatakan bahwa dia dalam keadaan yang tidak enak. Nah, dalam situasi itulah Paulus menuliskan ini, apa yang akan kita pelajari ini. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Jadi saya akan memulainya kepada ibu-ibu, agak-agak konsentrasi, tenanglah. Dan itu akan membuat ibu-ibu tenang. Amin. Dimulai dengan kata ini, mari kita baca ayat 4. 3, ya. Bersukacitalah. Jadi sukacita itu disuruh, diperintahkan. Dan Paulus mengatakannya sekali lagi kukatakan. Kalau dikatakan seperti itu, sekali lagi kukatakan. Apa kira-kira yang terpikir ibu-ibu apa? Satu kata apa? Senantiasa apa lagi? Penting. Iya.
Sekali lagi aku katakan ya. Nah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tidak, langsung Paulus. Sekali lagi aku katakan ya. Bersukacitalah. Jadi kata ini adalah satu hal yang bisa kita lakukan. Pertanyaannya, justru di situ masalah. Nah, maka Paulus tambahkan dengan bersukacita dalam Tuhan. Waron, pikiran kita diwarnai oleh baiknya Tuhan, hebatnya Tuhan, luar biasanya Tuhan. Sekali lagi, pikiran kita ini bukan diwarnai oleh kelemahan kita, kekurang mampuan kita, situasi-situasi yang ada di badan kita. Bukan, tetapi langsung Tuhan yang maha kuasa, yang telah menjadikan langit dan bumi dan bintang-bintang. Semalam dalam rapat koordinasi, ibu-ibu juga boleh datang di situ. Kami belajar tentang Abraham, masih Abram namanya. Sebelum menjadi Abraham. Abraham rupanya sudah disuruh Tuhan ke Kanaan. Kayalah dia di situ. Menang dia perang. Dan dia kuasai. Tuhan katakan, akulah perisaimu. Kata Tuhan kepada Abraham. Akulah, engkau akan beruntung. Abi agak langsung gini ya. Abi yang enggak ada anakku. Kemana nanti semua kekayaanku ini? Jadi lupa aku namanya. Eliezer lah nanti yang memiliki itu. Kemana lah itu? Lihat dulu bintang-bintang di sana. Berapa jumlahnya? Begitulah nanti keturunanmu. Waktu dia melihat bintang itu, maka dia teringat dengan semua apa yang sudah dikatakan di tengah-tengah orang-orang percaya tertentu kepada Abraham. Bahwa bintang-bintang itu dialah yang menjadikan itu. Bagaimanakah Tuhan menjadikan bintang-bintang itu? Berkatalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, maka jadilah bintang-bintang itu. Berjadian. Jadi waktu Abraham melihat bintang-bintang itu, di samping banyaknya itu, dia melihat kuasa Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, barang siapa yang menginginkan pertolongan seperti ini, ibu-ibu sedang berhadapan dengan Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Amin. Itu dia. Oh, rupanya walaupun umurku sudah 75 tahun, Sarah nanti ketawa nih. Waduh Tuhanon. Masih punya anak katanya aku. Ketawa dia kan? Kenapa kau ketawa? Enggak ada aku ketawa. Katanya bilang itu. Enggak, ketawa kau. Kata Tuhan sama dia. Ya iyalah. Setiap bilang rupanya ke nunggu-ngupung iso nanti. Itu 75 molo grokon. Tubuh-tubuh doamu tahun depan nih. Ohnya si merlawaki doh tuh kan tahu doh kan? Iya, benar ya. Tetapi itulah yang terjadi. Terjadi nggak? Terjadi. Dan Abraham memegang itu. Dan sekalipun tidak ada, begitu kitab Ibrani mengatakan, sekalipun tidak ada alasan untuk percaya, namun Abraham percaya. Mana itu? Nanti kan kita lihat itu. Sekalipun tidak ada alasan untuk percaya, dia percaya. Nah pada bagian pertama ini seakan-akan Paulus menarik kita. Sekarang yang kamu hadapi ini bukan Ramlan, bukan manusia, bukan Elon Musk yang punya kekayaan hampir 3.000 triliun yang bisa naik ke angkasa. Sekarang dia punya pesawat ke angkasa sendiri. Bukan itu. Tetapi yang sedang kamu hadapi, yang sedang kami andalkan adalah Tuhan.
Tuhan yang bagaimana? Yang mampu melakukan segala sesuatu. Baru saja kitab Filipi itu berbicara tentang Allah yang Maha Kasih. Filipi pasal 2. Sekalipun dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi mengambil rupa seorang hamba. Untuk apa itu? Untuk mengasihimu, hai pendosa, hai orang-orang yang tidak punya harapan, hai kamu yang harus masuk neraka, hai kamu yang harus dimusnahkan. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan kepadamu, dia sampai mengambil rupa seorang hamba. Jadi Paulus sekarang mengatakan, dialah Tuhan yang sangat mengasihimu. Amin. Tidak ada keraguan kita akan kasih Tuhan. Kepada suasana, kepada iman seperti itulah sekarang ini kita sedang dibawa. Oh banyak cerita di luar sana. Ulu, mana bisa itu, mana ada Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, bersukacitalah di dalam. Jadi bersukacita di dalam Tuhan bukan bersukacita karena lengkap segala sesuatunya, nyaman segala sesuatunya, teratur segala sesuatunya. Besok bisa tidak teratur itu, bisa tidak ada itu, bisa hal-hal yang kamu andalkan itu, besok bisa mengecewakanmu. Maka pada bagian pertama ini disuruh apa? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekarang perlu merenungkan ini. Oh iya ya, aku rupanya sedang berhadapan dengan Tuhan pencipta segala-galanya yang menjadikan bintang hanya berkata-kata jadi berjadian semua. Kepada itulah aku sekarang berhadapan. Dan dia berkata, aku adalah Allah yang baik. Untuk menunjukkan kebaikanku pun Yesus sendiri anaknya itu datang sebagai manusia. Bahkan sampai mati di kayu. Itu Filipi pasal 2 ya. Filipi pasal 2 sebelum Filipi pasal 4 ini sudah dipertunjukkan kasih Tuhan ini. Jadi sekali lagi perintah ini diberikan kepada kita. Waktu kita melihat segala sesuatunya, berat ini. Pandanglah kepada Tuhan. Kan gitu. Lalu waktu kamu pandang, ada rupanya Bapakku di sana yang baik, yang mampu melakukan segala sesuatu. Maka seperti pujian kita itu, nyamanlah jiwaku. Sonang do, di pasonang totong rohako. Kalau kita ikuti lagu itu, mau banyak pergumulan pun, kita melihat, aku tinggal sentuh saja dia. Kok gak disentuhnya saya tuh? Masih kita cerita, masih lanjut. Tetapi itulah yang dipesankan Tuhan kepada kita. Kekuatan kita, bukan di dalam kekuatan berpikir kita. Bukan kemampuan apapun, kekayaan ataupun pengaruh-pengaruh kita, tidak. Sekali lagi Tuhan katakan, itu adalah hanya apa? Seperti tembok yang miring. Bayangkan, kekayaan, kekuatan, kuasa, hanya tembok yang miring. Maka celakalah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan. Udah mengerti tentang bersukacita dalam Tuhan? Baik, lanjut kita. Ngapain kita cepat-cepat kalau enggak? Udah, lihat Tuhan. Tuhanmu yang maha kuasa. Tuhanmu yang penuh kasih. Yang karena kamu orang berdosa. Sampai Yesus pun diberikan kepada. Bagaimana mungkin dia tidak akan memberikan segala sesuatunya kepadamu? Anaknya sendiri diberikan kepadamu. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. Tiga, ya. Jadilah orang yang baik. Karena Bapamu di surga baik. Kalau kita perhatikan ini, ajakan untuk berbaik hati. Lalu baik hati dengan intens kepada semua orang. Kenapa saya tahu intens? Hendaklah kebaikanmu, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kok sampai semua orang yang pamernya itu enggak.
Paulus paling anti pamer, ya kan? Dia nggak mau pamer. Tapi kenapa sampai orang tahu? Ya karena memang sehari-harinya dia baik. Mana yang baik ini? Memang baik. Suka menolong dia. Suka berdoa dia. Suka mengayomi dia. Suka memberi dia. Bagaimana hubungannya ini? Ya itulah Tuhan katakan. Tidak ada orang yang terus menerus kejahatan dalam pikirannya. Memang stres ini. Orang yang baik itu pun tenangnya. Tidak apalah dihibur-hiburkannya, kebaikannya, tenang aja. Senang dia orang, sudah senang dia buatnya. Dari mana tadi pertolongan? Nggak perlu dia tahu. Kadang dia pun nggak perlu orang tahu. Dia lihatnya senang orang, senang dia. Bagaimana li? Damainya orang seperti dia kan? Senang orang lain dilihat, senang dia. Itulah kesenangannya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang nggak bisa. Itu adalah perintah juga. Lah. PR ya, PR. Berapakah kata lah untuk dalam rangka menyuruh dari ayat 4 sampai 9. Minggu depan dikasih jawabannya. Gampang kok ah. Tadi sudah ada kan? Bersukacita lah. Ya kan? Ini hendaklah. Berarti kan perintah itu semua. Nanti akan kita lihat. Saya kira kalau ibu-ibu perhatikan, sekarang pun jawabannya udah langsung dapat. Hendaklah disuruh untuk menjadi baik, peka dengan orang lain juga. Jangan hanya memikirkan kepentinganmu sendiri. Filipi 2 ayat 2. Maka dikatakan di situ Filipi 2 itu sama seperti Kristus. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi telah mengambil rupa seorang hamba. Sebelumnya Paulus sudah menceritakan, jangan hanya kepentingan sendiri ya, kepentingan orang lain juga. Biarlah orang lain lebih utama daripada dirimu. Orang seperti ini akan damai hatinya. Kolah di mana? Sakitlah jiwamu begitu ibu-ibu. Cemburu, kenapa cemburu? Ada waktunya ibu-ibu akan dapat. Saya mempelajari itu dalam konteks yang kecil, dalam keluarga. Kenapa lah nggak disapu rumah ini? Saya pikir. Kenapa nggak disapu rumah? Itu kan udah dia, bukan aku lagi. Aku semalam cuci piring, gosok baju. Oh iya. Iya kan dia lagi kuliah. Bagian dia lah itu. Bukan nggak bisa dia kerjakan, bisa. Tapi karena dia merasa, kok aku aja. Susah nggak orang seperti itu? Padahal bisa kok dikerjakan. Sekarang yang dikerjakan kan selesai. Nggak ribut kami di rumah kan. Lalu sekarang nggak ada lagi. Udah hanya satu orang kan. Nggak ada lagi aku lihat seperti itu. Dikerjakan. Memang cemburu ini ya. Maka Alkitab katakan itu meracunimu. Meracunimu. Kadang kita tidak bisa dapat bunga itu tidak mekar sekaligus. Saatnya kamu akan mekar juga. Jangan pernah sakit hati. Sakit hati itu kanker itu. Menyelusuk dia terus. Bisa kamu nggak tidur? Enak kali dia. Hanya dia aja begitu. Dia yang kamu rasa kau bicarakan enak itu, tidur dia di rumah orang dia. Kamu pikirkan dia terus. Apakah sakit? Ya udahlah dia. Besok pasti Tuhan kasih giliranku. Kadang gitu saya mengajar anak-anak. Besok pas kamu sibuk ada ujian kuliahmu, kamu akhirnya nggak bisa nyuci piring, ya biarlah adikmu yang nyuci atau sebaliknya kan begitu. Harusnya kan begitu. Dan memang hukum alam akan begitu. Nggak mungkin itu. Orang sana saja pun taunya itu ya kan. Rezeki tak akan kemana itu. Tenang saja. Itu membuat hatimu apa? Hatimu itu terguncang.
dan kamu tidak akan merasa enak, nyaman. Ikuti aja lah firman Tuhan ini. Ya sudah, aku masih lemah di sini. Ya, Tuhan punya cara, Tuhan punya maksud. Dia tidak akan pernah membiarkan saya, walaupun barangkali saya ditipu, walaupun saya ini merasa dirugikan. Saya harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah memalingkan matanya daripada. Kan itu kan janji Tuhan. Dia tidak akan pernah terlelap. Dia tidak akan pernah tertidur. Penjaga Israel, mataku tertuju kepadamu. Kemana engkau pergi? Lalu apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, jangan kamu kira pernah lepas dari cara pandang Tuhan. Maka orang-orang seperti yang diajarkan ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sepertinya tidak ambisius, bukan berarti bukan bersemangat, salah, beda itu. Tapi dia mengerti segala sesuatu ada Tuhan yang mengatur itu. Gak gampang ini sakit hati. Mungkin saja perlakuan dia sudah akan menyakitkan hati kita. Tapi langsung pikirkan, kenapa bisa terjadi itu? Kenapa Tuhan tidak potong supaya saya jangan sakit hati? Kenapa dia tidak alihkan misalnya? Coba dipikirkan. Hari ini kita ingin belajar meneduhkan hati. Karena itulah firman Tuhan. Amin. Berbuat baik aja lah. Takkan lari kemana. Takkan lari. Inilah janji Tuhan. Apa yang kamu tabur, kamu tuainya. Enggak sekarang, ya mungkin nanti anak-anakmu yang menuai. Kan sama aja. Kamu ingin mewariskan banyak harta kepada anak-anakmu. Warisan yang bentuk yang berbeda. Aku catat semua. Bahkan air matamu pun kusimpan di kirbat katanya. Bang, air mata kita itu. Jadi ada seperti botol kecil. Jadi air mata kita itu katanya ditampung di situ. Lalu Tuhan kata, iya ya udah banyak kali deritamu ya. Udah banyak kali ya. Tenang aja lah ya. Amin. Tuhan sudah dekat. Tidak usah terlalu banyak pikir-pikir yang lain lah. Ayat 6. Kita baca bersama. 3, ya. Udah berapa lah? Udah 4 ya? 5 atau 4? Terserah. Diam-diam aja. Janganlah, berarti sekarang dilarang. Khawatir. Jangan khawatir. Tetap cara pandangnya seperti yang tadi, ngapain khawatir? Ada Tuhan yang menjaga. Jadi realitas Tuhan itu harus benar-benar nyata dalam hidup kita. Bocorlah selang kedengaran dari kamar pipa air. Aduh, padahal kan ditanam. Gimana ini? Kalau ku bongkar dari awal sampai akhir untuk melihat bocornya itu, waduh capek kali ini. Mana ini Tuhan? Tak tahu aku. Dulu ada orang bisa diraba-rabanya begini-gini. Tak tahu lah aku. Saya bilang, matilah tikus. Mati tikus. Mau. Terpaksa ke samping lah aku kan. Rupanya udah di situ dia. Karena gak masuk dia aku korek. Memang di situ air itu. Yang bocor itu, ini bersaksi. Baunya itu, udah marah-marah aku. Mati pun membuat susah, hidup pun membuat susah. Iya kan? Bukan ya banyak kali lagi pelayanan ini. Alasan deh. Gila. Betul, tidak ada 30 cm saya bongkar. Tapi nggak kelihatan di mana. Di sana udah keluar. Kami matikan semua keran, memang udah jalan ini. Meter. Berarti memang udah bocor kan?
Ibu-ibu lihat ya, ada saja cara Tuhan itu. Agaknya aku marah-marah. Jadi sekarang apa? Bersyukur juga aku tikusin dia. Walaupun sempat juga kebauan kami. Nah, kalau enggak susah kali itu loh. Berapa meter itu? Ada 15 meter harus kau bongkar apanya? Kau bongkar semua. Karena enggak tahu kita di mana bocornya. Di mana lah nanti? Nah, enggak sampai 30 cm saya ini. Saya pahat gitu. Loh, bisa juga rupanya ya. Yang menjengkelkan menolong. Amin. Gitu dong. Jangan khawatir. Ada masalah ini. Aduh, tikus inilah. Iya sih, bisa kesal seperti yang saya katakan tadi, bisa kesal. Tetapi rupanya di baliknya itu ada kadang Tuhan menunjukkan sesuatu yang kita nggak tahu. Dapat pula itu. Jadi jangan khawatir lah. Sebaik itu kata Tuhan. Iya. Pegang. Iya. Senyata itu kan? Iya. Maka dia katakan, aku bukan Allah yang tidur, aku bukan Allah yang mati, aku Allah yang hidup, yang bisa kamu andalkan. Mulai sekarang ingat, aku tidak perlu lagi rupanya khawatir-khawatir. Udahlah, banyak hal di dalam hidupku ini, semua itu di tangan Tuhan. Tetapi, nyatakanlah, udah berapa? 5 atau 4? 5. Yang mau catat 4, terserah. Oke, maka katakan apa? Kepada Allah dalam doa dan permohonan. Di situ aja dulu. Doa dan permohonan. Untuk ini saya kira saya tidak akan berlama-lama. Memang Tuhan katakan harus menjadi pendoa kita ini. Jadi berdoa. Jadi sedikit-sedikit berdoa itu tidak akan menjadi orang yang suka merepet. Ya kan? Aduh Tuhan, tolong kami ini. Bisa. Boleh juga lah misalnya di tempat ibu-ibu berdoa khusus. Adanya waktu ibu-ibu berdoa khusus? Adanya waktu ibu-ibu berdoa khusus? Puji Tuhan. Harus ada. Gimana? Tak hebat-hebat kali kita ini. Terlalu kecil kali kita ini. Diombang-ambing dunia ini. Tapi ketika kita berpegang kepada Allah yang memiliki semuanya. Tak apapun yang bisa melenyapkan kita. Ambil waktu berdoa. Khususkan untuk berdoa. Pada saat-saat tertentu ini yang mungkin hanya cara ya. Kalau mau ditiru pun boleh, tapi nggak jadi patokan atau hukum Taurat. Mungkin ibu-ibu sendiri nggak bisa lagi pergi ke suatu tempat khusus seperti keramat, misalnya ke Bukit Dua, harus ke situ lah. Sekarang kulihat di apa itu salib kasih itu seakan-akan kalau di situ. Yang itu jangan ya, jangan ya. Tuhanmu itu ada di mana-mana. Tapi perlukah mengasingkan diri? Mungkin perlu. Aku pergilah dulu. Di apa ini saya lihat bagus loh. Agak saya rekomendasikan itu di Cinta Alam itu. Bukan. Yang orang GBKP itu loh. Hah? Bukan. Bahtera Nur pun jadilah. Tapi ada di khusus dibuat di situ memang untuk berdoa. Ini buat kamar-kamar. Ibu-ibu jangan bawa HP boleh, tapi jangan hidupkan inilah, jangan dihidupkan apa namanya itu? Data ya kan? Khususlah mau baca, merenung, ambil waktu seperti itu. Enggak masih cocok enggak ya? Cocok, kenapa tidak? Lihat itu, Daud di masa dia sangat-sangat terjepit. Sampai-sampai dia berbicara kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Anda bisa bayangkan itu? Jadi jangan hanya baca, kadang perlu juga seperti berimajinasi. Bagaimanalah Daud waktu menuliskan itu ya? Memang betul-betul tertekan itu. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jadi cara bacanya juga perlu juga ibu-ibu. Mengapalah engkau tertekan jiwaku? Mungkin sampai begitu itu.
Tapi apa yang dia lakukan? Aku masuk di dalam bait Allah dan aku memandang kepadamu. Jiwaku ditenangkan. Berdoalah di situ. Bermohonlah karena dia adalah Bapa yang baik. Orang yang meminta ikan, dia tidak akan memberikan ular. Orang yang meminta roti, dia tidak akan memberikan batu. Berdoalah. Jadi yang saya maksudkan sini jangan tidak berdoa. Tapi perlu nomor 3 ini, dengan ucapan syukur. Kadang begini ibu-ibu, antara keinginan kita dan yang dimaksud Tuhan bisa tidak selalu. Sering juga pas gitu. Sering juga pas. Tapi bisa, bukan itu anakku katanya. Ngerti ya? Bukan itu. Harus itu. Namanya kita anak manja kan? Tidak apa-apa, ngerti juga dia. Aku tahu kok kau ini adalah debu. Harus itulah Tuhan, harus itulah Tuhan. Saya ibarat seperti anak manja gitu ya kan? Enggak cocok itu sama kau. Nanti kasih yang lain. Lalu waktu kita minta, aduh janganlah itulah Tuhan, kita bilang. Jangan, nanti. Yang beda aku kasih ya. Kan ada juga, suka laku kalau enggak itu. Itu maksudnya dengan ucapan syukur. Melihat, oh iya, berarti ada yang Tuhan sediakan yang terbaik bagiku. Iya. Jadi menerima dengan sukacita apa yang Tuhan berikan sekarang kepada kita. Sekali lagi, menerima dengan sukacita, bukan hanya aku terima pun tapi kayaknya enggak suka aku, enggak. Bersyukur itu berarti menerima dengan sukacita keadaan ini. Tuhan sedang mempersiapkan yang baik. Dalam satu wawancara, ini agak-agak seperti politik tapi nggak ada urusan. Marwar Sirait itu dulu rupanya nggak pernah dia jadi menteri, walaupun 2 kali dia dibuat menteri. Jadi suatu saat Jokowi bilang sama dia, udahlah, ada yang mungkin lebih cocok sama kau itu. Jadi kaya raya dia. Jadi dia bukan menteri tapi diberikan proyek. Lepaslah dulu. Tapi itu disaksikannya. Saya dengarkan itu wawancara dia di Metro TV. Oh iya. Jadi agak begitu. Sekarang menteri dia. Mungkin kalau dulu dia menteri, mungkin sekarang nggak menteri. Atau menteri dia tidak jadi kaya, barangkali ya. Oke, lepas. Aku kenalnya itu. Enggak, bukan itu yang mau saya. Saya hanya ingin melihat kesaksiannya itu. Dia merasa, dia menyaksikan di Metro itu. Iya, begitulah cara Tuhan. Memang dia bilang, cara Tuhan Yesus menolong saya. Mungkin kalau saya menteri, saya tidak sekaya ini. Jadi akhirnya dalam 2 periode ini, akhirnya megang proyek, ada dikasih proyek lagi. Saya kurang tahu di mana itu. Tapi tahu dia, iya ya, enggak menteri. Sekarang dia menteri. Ada ya cara Tuhan ya, amin. Bersyukur ya. Kok bersyukur, sakit ini Pak. Kok bersyukur? Tenang dulu kau situ. Kusediakan yang baik bagimu. Entah gitunya cara Tuhan. Tenang aja dulu kau. Dia Bapa yang baik, yang tidak memberi ular kepada yang minta ikan. Yang tidak memberikan batu kepada yang minta. Amin. Agak seperti batu yang ibu-ibu alami sekarang ini. Tenang saja. Agak-agak kayak ular. Tenang saja, dia tidak akan memberikan itu. Dia akan memberi ikan dan roti. Dia Bapa yang itulah bersyukur. Bersyukur berarti, kalaupun ini sepertinya gak cocok seperti anak manja itu, gak mau aku kali itu Pak, gak mau aku. Harus yang itu. Besok, tenang aja. Nanti yang Bapak sediakan yang terbaik. Harus sekarang Pak. Bapaknya jauh lebih tahu. Sekarang jangan lagi seperti anak cengeng itu ya kan. Oh ya, Tuhan sedang sediakan yang terbaik. Kan kira-kira begitu ya. Itulah bersyukur. Amin. Lanjut. Inilah yang dikatakan itu. Mari kita baca bersama-sama. 3 ayat.
Memang Paulus ini sedang membawa kita kepada yang nggak normal. Udah tingkat apa ini? Tingkat rohani, bukan lagi normal, melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah. Kalau kita lihat sekeliling kita sama seperti Abraham melihat sekeliling, nggak mungkin lagi aku punya anak ini. Mana mungkin lagi aku ini? Yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara pikiranmu yang suka stres itu. Kita pakai kata stres atau gangguan, kecemasan. Itu memelihara hatimu itu. Kalau kamu sudah bersikap demikian, dia yang melampaui segala akal. Gak masuk akal lagi seperti ini. Ya, memang yang kita bicarakan ini yang gak masuk akal ini. Karena dia sudah masuk kepada tingkat Tuhan ini. Aku yang membereskan. Kita baca dulu sekali lagi. Supaya kita mengerti ini. Ini seringkali ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang sering kita dengarkan ini. Tapi hari ini rupanya itu maksudnya. Kita baca sekali. 3 ya. Amin. Dia melampaui akal? Dia melampaui akal? Jadi kalau terus akalmu ini yang berhitung-hitung, ingatlah. Rupanya dia sudah di atasnya itu. Udah melampaui itu ini. Ini nggak mungkin lagi ini. Ini berat ini. Kasusnya kalau seperti ini tidak akan terpecahkan ini. Kalau bagi seperti ini halnya nggak mungkin ini. Ini berbeda. Kalau yang dialami Pak Ramlan itu biasanya itu tikus saja mati ya biasanya itu. Ini aku alami ini jauh lebih berat dari situ. Masalah tikus pula dibicarakan Pak Ramlan ini. Ini tidak berbicara tentang Ramlan ini. Ini berbicara tentang Allah yang bertindak. Amin. Allah yang bertindak. Dia melampaui. Maka damai sejahtera Allah akan diam dalam pikiran dan hati kita. Memelihara hati kita yang cemas itu. Gangguan kecemasan ini. Memelihara pikiran kita itu yang tungtang-tungtang itu kayak mana yang gak bisa-bisa tidur itu. Hari ini ingatlah. Kalau kamu berlaku demikian. Sudah berdoa. Hatimu pun baik. Enggak diganggu-ganggu yang lain-lain. Enggaklah. Kepala harus terganggu saya akan ikut. Maka damai sejahtera muncul. Nah sekarang ada lagi katalah ini. Ayat 8. Saya tidak akan mengutarakan kalau enggak. Bagus juga sih. Semua kita bahas satu persatu. Tapi secara umum nanti saya akan jelaskan. Ayat 8, 3 ya. Semua yang benar. Jadi jangan yang terkutuk dipikirkan. Cemana nanti suamiku ini, cemana suamiku ini walaupun begitu akan berubah itu. Anakku ini walaupun begini akan berubah itu. Amin. Coba. Dikatakan, pikir ke depan. Di pikiran kita ini banyak peperangan yang harusnya membuat kita sejahtera. Melihat ada yang tidak mungkin, tetap saja mungkin bagi dia. Yang mulia, makanya saya katakan tadi, saya mau paparkan itu, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil. Tetapi kalau kita lihat ini, positif dia berpikir semua. Apa yang suci, bukan yang bobrok. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis semua. Yang manis-manis saja dipikirkan semua, yang sedap didengar semua, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa katanya? Ibu bakah dipikir kamu. Warno boleh dalam rang berencana, tetapi selalu lihat ada Tuhanku yang menolongku di sana. Kemana ini? Kemana usaha ini? Sekarang ini susah dan memang sudah 3 kali kami coba rugi terus. Ada Tuhan. Aku akan memikirkan yang manis. Itu firman Tuhan loh. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah. Karena roh-roh.
Arong do hape Tuhan nami. Ada Allah kami yang hidup. Orang siapa yang mau pemaparan tentang ini boleh juga. Nanti saya sediakan, saya tulis ya tentang yang benar. Tapi secara umum udah tahu lah ya, benar, mulia, berpikir yang baik, yang positif. Oh, Allah selalu menyediakannya. Pikirkanlah, udah berapa? 6. Karena ada hadiah, diam-diam aja, juara. Oke, terakhir. Mari kita baca ayat 9. 3, iya. Sampai di situ dulu. Lihat ya. Pelajari. Kamu terima. Kamu dengar. Kamu lihat daripadaku. Lakukanlah itu. Kekurangan kesalahannya biasanya di sini. Dan di sinilah intinya. Lakukanlah itu. Jadi pilihan ini. Mau tadi pelajaran kita sudah panjang lebar, mau kita undang lagi hamba Tuhan atau 5 kali lagi sesi tentang ini. Tapi ini kata lakukanlah itu menjadi 0 lagi semua. Inilah faktor pengalihan. Semakin kamu lakukan, maka semakin baik. Lakukan. Kalau tidak dilakukan berfungsi bekah bagi kita? Tidak. Maka Paulus katakan, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka 3 ya. Allah sumber damai sejahtera. Jadi dari sekian banyak itu mana yang kira-kira? Apakah di pikiranmu terus atau di kurang yakinanmu bahwa Tuhan menolongmu, Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang baik, ataukah karena kurang sabarmu, ataukah kurang bersyukurmu, aku harus ini Tuhan, memaksakan sekali, belum tentu itu yang terbaik bagimu. Mana. Lalu ada satu yang ditonjolkan dalam kitab Filipi ini. Kalau ibu lihat nanti dalam pasal 1. Ini bukan karena kita yayasan penginjilan ya, tapi itu memang. Kalau kita lihat itu dalam kitab Filipi pasal 1 itu, Paulus katakan begini. 2. Engkau perlu teladani ini, katanya. Apa itu? Supaya kamu terus-menerus dalam keadaan apapun, beritakanlah Injil. Ibu-ibu di mana-mana pun kamu harus memberita Injil. Amin. Kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada siapa, beritakanlah Injil. Yang kedua, supaya hidupmu bertumbuh. Jadi 2. Di mana itu Paulus katakan dalam Filipi pasal 1? Aku sebenarnya udah lebih baik mati. Ini penghujung ya. Aku sebenarnya udah lebih baik mati aku. Tapi masih perlu bagimu. Supaya Injil semakin tersebar. Dan supaya imanmu semakin bertumbuh. Jadi rupanya Paulus juga menginginkan itu dari kita. Jadi jangan hanya untuk hidup kita. Orang lain juga perlu mendengarkan Injil. Amin. Orang lain juga perlu bertumbuh. Jadi saling mendukung bertumbuh di sini. Itu adalah satu hal yang membuat kita terbebas. Akhirnya kita, Tuhanlah yang akan memelihara hidup saya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka kata sumber damai sejahtera, atribut dalam hal ini adalah sumber damai sejahtera, ketenangan, kenyamanan. Allah sumber damai sejahtera itu bukan disebut di sini. Allah sumber pemberi berkat, boleh, bukan enggak salah. Tetapi mengapa khusus kali ini dibuat Allah sumber damai sejahtera? Karena yang sedang dihadapi ini adalah orang yang sedang cemas atau dalam gangguan kecemasan. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertaimu. Mari kita berdoa.